Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih Azizi, nomor NIM 20200100053. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi untuk tugas ujian akhir semester, strategi dan metodologi pembelajaran. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dalam pengertiannya adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dari kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran secara keseluruhan, baik dari segi makna, tajwid, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran Al-Quran sendiri adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran dan juga hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan mengenalkan Allah sejak dini, diharapkan anak bisa menjadi pribadi yang taat dan memahami perintah Allah dengan baik. Di samping itu, pengenalan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak juga dapat membantunya menjadi pribadi yang baik, santun, dan juga tenang. Karena dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak bisa mengenal Tuhan yang menciptakannya. Pada dasarnya, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak bisa dimulai dari memberikan keteladanan. Selain itu, orang tua di rumah juga bisa melakukan beberapa tahapan pengenalan Allah sebagai berikut. Yang pertama, memperdengarkan kalimat tauhid saat anak lahir. Begitu anak lahir ke dunia, biarkan anak menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat pertama yang dia dengar di awal hidupnya. Dengan begitu, kalimat La ilaha illallah akan membekas dan menjadi penerang dalam hati anak. Yang kedua, mengajak anak sholat sejak kecil. Sholat adalah sarana komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika anak tidak dikenalkan dengan sholat sejak usia dini, akan semakin sulit bagi anak untuk rutin mengerjakan sholat. Karena itu, orang tua bisa mengajak anak untuk sholat sejak kecil. Misalnya dengan mendudukkannya di sisi ketika sedang sholat atau mengajaknya sholat berjamaah. Anak akan terbiasa melihat orang tuanya sholat. Ketika sudah terbiasa, anak akan tertarik dan ingin ikut sholat. Yang kedua yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Yang ketiga mengenal sifat-sifat Allah. Di sini orang tua bisa membantu anak mengenal sifat-sifat Allah secara perlahan. Pengajaran ini bisa dilakukan secara bertahap dan sambil melakukan komunikasi ringan. Misalnya dengan mengajak anak berdoa saat sakit atau menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dongeng dan cerita anak. Dengan cara ini akan lebih mudah bagi anak memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak anak mengenal diri dan lingkungannya. Mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak juga bisa dilakukan dengan mengajak anak mengeksplorasi diri dan lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan mengenalkan kesempurnaan Allah melalui ciptaannya, seperti mengajaknya melihat bentuk tangan dan kakinya yang sempurna, dan mengaitkannya dengan sifat Allah yang maha sempurna. Selanjutnya yaitu mengenalkan anak mengenai rukun iman. Rukun iman adalah penyangga keimanan seorang muslim. Maka rukun iman pun wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri mungkin. Dan cara mengajarkan rukun iman kepada anak pun dapat dilakukan beberapa cara. Di antaranya yaitu memberikan pengertian mengenai rukun-rukun iman. Yang pertama, pengertian rukun iman kepada Allah. Rukun iman
Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan mentaati segala perintahnya serta menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah ini cara mengajarkan rukun iman kepada siswa atau anak adalah dengan mengajarkan sejumlah sifat-sifat malaikat seperti tidak mempunyai nafsu layaknya manusia, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, serta juga selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan. Kemudian fungsinya sebagai petunjuk serta pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat selamat dunia dan akhirat. Mengajarkannya kepada anak dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, seperti Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Mempercayai para nabi dan rasul yang ada zaman sebelum Rasulullah Subhanahu wa taala menjadi sangat penting untuk diamalkan. Nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah serta memperoleh wahyu untuk menyebarkan kebaikan kepada umat Islam pun wajib Anda ajarkan kepada siswa. Cara mengajarkannya adalah dengan mengajarkan 25 nama nabi yang wajib diketahui dan juga meyakini. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita bisa mengajarkan rukun iman yang kelima ini dengan selalu berperilaku baik karena akan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan tentang pahala dan siksaan yang akan diperoleh saat hari kiamat nantinya. Dengan demikian, anak akan meninggalkan perbuatan dosa dan mempunyai makna dalam perjalanan segala perbuatan baik di dunia. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada ketetapan dan keputusan Allah menjadi sangat penting untuk diajarkan pada siswa atau anak. Cara mengajarkan rukun iman ini dengan memberikan pemahaman untuk lebih sabar dalam menghadapi cobaan, senantiasa berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai akhlak. Cara menanamkan akhlak yang baik di era milenial adalah dengan cara selalu konsisten dan membiasakan diri dengan akhlak yang baik sejak dari kecil, sehingga waktu sudah dewasa sudah terbiasa melakukan perilaku yang termasuk akhlak yang baik dan susah dipengaruhi untuk berperilaku buruk. Dan juga dengan selalu mengontrol dan memilih-milih pergaulan, karena lingkungan dan teman juga sangat berpengaruh mengenai akhlak seseorang. Lingkungan yang baik akan condong membuat seseorang berperilaku baik juga, sedangkan lingkungan yang buruk akan condong membuat seseorang berperilaku buruk pula. Dalam akhlak sendiri terdapat dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, atau dengan kata lain yakni perangai dan ucapan yang baik serta merupakan perbuatan yang disenangi. Adapun contoh akhlak mahmudah yaitu setia, jujur, dapat dipercaya, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu mengenai akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah secara pengertiannya, akhlak mazmumah itu kebalikan dari akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Secara keseluruhan, akhlak mazmumah yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudorotan bagi diri sendiri dan orang lain serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Contoh akhlak mazmumah antara lain yaitu bersikap takabur, kikir, sombong, iri hati, dengki, berkata dusta, mengingkari janji, durhaka kepada orang tua, dan banyak lagi contohnya.
pembahasan mengenai materi fikih sendiri itu yaitu mengenai ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah yakni ibadah mahdhah adalah ibadah yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan taharah atau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus mengenai fikih muamalah, yaitu mengenai pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan oleh dalil-dalil syar'i yang terperinci. Selanjutnya, fikih mengenai hukum pidana Islam atau jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan hadis. Fikih mengenai jihad dalam Islam, kata jihad sendiri yang berarti perjuangan yang dilakukan seseorang dengan mengandalkan unsur fisik atau otot, meskipun perjuangan non-fisik juga masuk kategori jihad di tempat lain. Jihad secara fisik tidak mesti harus diukur dengan kemampuan seseorang untuk meningkatkan senjata melawan musuh-musuh Islam. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya meminta maaf kepada orang-orang yang mendengarkan video atau menonton video ini, dari tutur kata saya, dari perilaku saya yang kurang baik atau tidak mengenakan ketika menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.